Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Riri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Delila Urratu Syafa'ah dengan NIM 7311419022, Siska Fitriani dengan NIM 7311419033, Dirina Sugiyarti dengan NIM 7311419038, dan Lutfiana Putri Murdianti dengan NIM 7311419042. Kami akan mepresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 tahun 2021. Untuk pembahasan pertama tentang perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 4 tahun 2021. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 4 2021 tetap terjaga sehingga menopang stabilitas sektor eksternal perekonomian Indonesia. Pada triwulan 4 2021, neraca transaksi berjalan atau TB mencatat surplus sebesar 1,4 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan 3 2021 sebesar 5 miliar US dollar atau 1,7% dari PDB. Surplus neraca TB ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang, utamanya ditopang oleh kenaikan ekspor non-migas sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional dan masih kuatnya permintaan dari negara mitra dagang. Neraca transaksi modal dan finansial atau TMF mencatat defisit pada triwulan 4 2021 disebabkan oleh arus keluar investasi portofolio dan investasi lainnya. Defisit neraca TMF pada triwulan laporan sebesar 2,4 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB, terutama disebabkan oleh defisit investasi portofolio sebesar 4,8 miliar US dollar. Seiring meningkatnya ketidakpastian global karena rencana percepatan kebijakan normalisasi negara maju dan menyebarnya virus COVID-19 varian baru di beberapa negara. Secara keseluruhan, NPI mengalami defisit sebesar 0,8 miliar US dollar pada triwulan 4 2021, dikontribusikan oleh neraca TMF yang mengalami defisit di tengah kinerja neraca TB yang masih surplus. Sejalan dengan perkembangan NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir triwulan 4 2021 menjadi sebesar 144,9 miliar US dollar, lebih rendah dari posisi pada akhir September 2021 sebesar 146,9 miliar, cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 7,8 bulan, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Selanjutnya, di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global, transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus sebesar 11,7 miliar US dollar, terutama ditopang aliran masuk modal dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio. Dengan perkembangan ini, NPI tahun 2021 mencatat surplus sebesar 13,5 miliar US dollar, meningkat signifikan dibandingkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar 2,6 miliar US dollar. Sejalan dengan ini, cadangan devisa meningkat dari 135,9 miliar US dollar pada akhir 2020 menjadi 144,9 miliar US dollar pada akhir 2021. Selanjutnya, transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan atau TB pada triwulan 4 2021 kembali mencatat surplus sebesar 1,4 miliar US dollar atau 0,4% dari PDB, lebih rendah dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 5 miliar US dollar atau 1,7% dari PDB. Penurunan surplus TB tersebut dikontribusikan oleh defisit neraca migas, neraca pendapatan primer, dan neraca jasa yang meningkat, serta surplus neraca perdagangan non-migas yang menurun. Sebaliknya, neraca pendapatan sekunder membukukan surplus lebih tinggi pada triwulan 4 2021, sehingga menahan penurunan kinerja TB lebih dalam pada triwulan laporan.
Selanjutnya yaitu neraca perdagangan barang. Neraca perdagangan barang pada triwulan 4 2021 mencatat surplus sebesar 12,4 miliar US dollar, lebih rendah dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 15,4 miliar US dollar. Meskipun demikian, pencapaian surplus neraca barang tersebut lebih baik dibandingkan kinerja pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencatat sebesar 10 miliar US dollar. Penurunan surplus neraca perdagangan barang pada triwulan laporan tersebut bersumber dari menurunnya surplus neraca perdagangan non-migas yang diiringi peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Selanjutnya yaitu neraca perdagangan non-migas. Neraca perdagangan non-migas pada triwulan 4 2021 mencatat surplus sebesar 17,5 miliar US dollar, lebih rendah dari surplus 17,9 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya, namun lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan 4 2020 sebesar 11,2 miliar US dollar. Ekspor non-migas. Secara nominal, ekspor non-migas pada triwulan laporan tercatat sebesar 63,8 miliar US dollar, lebih tinggi dari capaian ekspor triwulan sebelumnya sebesar 58,5 miliar US dollar, dan merupakan nilai ekspor tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Selama tahun 2021, ekspor non-migas mencapai 219,6 miliar US dollar atau tumbuh 41,8% YoY dibandingkan 2020. Peningkatan ini ditopang oleh permintaan yang kuat serta harga komoditas ekspor utama yang naik signifikan di tahun 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Ekspor non-migas menurut komoditas utama. Ekspor batubara tumbuh 166,4% YoY pada triwulan 4 2021. Permintaan batubara pada periode laporan dipengaruhi pemulihan ekonomi global dan permintaan sepanjang periode musim dingin. Harga ekspor minyak dan lemak nabati masih tumbuh tinggi meski melambat dari 62,1% YoY pada triwulan 2 2021 menjadi 41,1% YoY pada triwulan 4 2021. Kinerja ekspor besi dan baja tetap tinggi meskipun melambat menjadi 86,3% YoY pada triwulan 4 2021 dari 100,3% YoY pada triwulan sebelumnya. Ekspor biji logam dan sisa-sisa logam mencatat perlambatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 44,5% YoY dari 99,0% YoY pada triwulan 3 2021. Ekspor kimia organik tumbuh 79,1% YoY, lebih rendah dari pertumbuhan triwulan 2 2021 sebesar 98,5% YoY. Ekspor pakaian mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 41,4% YoY, naik dibandingkan dengan 23,1% YoY pada triwulan 3 2021. Ekspor kendaraan bermotor untuk jalan raya tumbuh 5,1% YoY, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan 3 2021 sebesar 17,9% YoY. Ekspor mesin listrik, aparat, dan alat-alatnya tumbuh 22,4% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan 3 2021 sebesar 21,2% YoY. Ekspor sepatu dan peralatan kaki lainnya mencatat perlambatan sebesar 35,9% YoY di triwulan 4 2021 dari 54,5% YoY pada triwulan sebelumnya. Ekspor logam tidak mengandung besi tumbuh signifikan hingga mencapai 120,4% YoY pada periode laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 2021 sebesar 65,7% YoY. Ekspor non-migas menurut negara tujuan utama. Kinerja ekspor non-migas ke Tiongkok masih tumbuh tinggi meskipun melambat menjadi 73,2% YoY pada triwulan 4 2021 dari 75,4% YoY pada triwulan sebelumnya. Ekspor non-migas ke Amerika Serikat pada triwulan 4 2021 tumbuh 47,2% YoY, meningkat dari 36,7% YoY pada triwulan sebelumnya. Ekspor non-migas ke Jepang pada periode laporan tumbuh sebesar 36,1% YoY, melambat dari 42,4% YoY pada triwulan sebelumnya.
Ekspor non-migas ke India pada triwulan 4 2021 juga tercatat lebih rendah sebesar 15,9% YoY dibandingkan dengan periode sebelumnya 67,3% YoY. Ekspor non-migas ke Malaysia pada periode laporan tumbuh sebesar 34,1% YoY, melambat dari 57,3% YoY pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan 4 2021, kinerja ekspor non-migas ke Filipina sedikit melambat sebesar 41,5% YoY dari periode sebelumnya sebesar 44,5% YoY. Ekspor non-migas ke Singapura pada triwulan 4 2021 kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 21,2% YoY setelah mencatat kontraksi 4,0% YoY di triwulan 3 2021. Ekspor non-migas ke Korea Selatan pada triwulan 4 2021 tumbuh 42,2% YoY, namun lebih rendah dari 79,4% YoY pada triwulan sebelumnya. Tren perlambatan ekspor ke Vietnam berlanjut pada periode laporan. Ekspor non-migas ke Vietnam tumbuh 15,3% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan capaian ekspor pada triwulan sebelumnya sebesar 36,9% YoY. Kinerja ekspor non-migas ke Taiwan pada periode laporan masih terjaga pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, meskipun melambat menjadi 82,7% YoY dari 105,9% YoY pada triwulan 3 2021. Impor non-migas. Pertumbuhan impor non-migas mengalami sedikit perlambatan dari 43,3% YoY pada triwulan 3 2021 menjadi 42,1% YoY pada triwulan 4 2021. Impor barang modal meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 17,7% YoY menjadi 28,4% YoY pada triwulan laporan. Impor barang konsumsi pada triwulan 4 2021 tetap tinggi sebesar 48,9% YoY walaupun melambat dari pertumbuhan triwulan 3 2021 sebesar 55,4% YoY. Sejalan dengan perlambatan impor barang konsumsi, impor bahan baku juga tercatat sedikit mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya sebesar 49,7% YoY menjadi 46,2% YoY pada triwulan laporan. Impor non-migas menurut negara asal. Impor non-migas dari 10 negara asal utama pada triwulan 4 2021 tumbuh sebesar 46,3% YoY, meningkat dari 45,2% YoY pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh akselerasi impor dari beberapa negara mitra dagang utama, yaitu Tiongkok, Singapura, Malaysia, serta Taiwan, masing-masing sebesar 49,9% YoY, 18,0% YoY, 17,5% YoY, dan 26,2% YoY. Neraca perdagangan migas. Neraca perdagangan migas pada triwulan 4 2021 mencatat defisit neto sebesar 5,0 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan 3 2021 sebesar 2,5 miliar US dollar, serta jauh meningkat dibandingkan defisit triwulan 4 2020 sebesar 1,2 miliar US dollar. Untuk keseluruhan tahun 2021, neraca perdagangan migas mencatat defisit sebesar 13,0 miliar US dollar, jauh meningkat apabila dibandingkan defisit tahun 2020 sebesar 5,4 miliar US dollar. Sejalan dengan peningkatan konsumsi domestik dan tren kenaikan harga minyak. Selanjutnya, ekspor minyak. Pada triwulan 4 2021, ekspor minyak yang terdiri dari minyak mentah dan produk kilang tercatat sebesar 1,3 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 7% dari 1,4 miliar pada triwulan sebelumnya. Penurunan ekspor minyak tersebut terutama dikontribusikan oleh perkembangan ekspor minyak mentah yang berbalik arah dari triwulan sebelumnya tumbuh 16,3% menjadi terkontraksi sebesar 53,3%. Penurunan kinerja ekspor minyak lebih dalam tertahan oleh akselerasi ekspor produk kilang dari 66,8% pada triwulan 3 2021 menjadi 118,7% terutama karena harga ekspor. Kinerja ekspor minyak mentah tersebut ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor minyak mentah dan produk kilang yang masing-masing menjadi tumbuh positif sebesar 107,2% dan 57,7%, yang sebelumnya terkontraksi sebesar 17,1% dan 29,3% di tahun 2020. Impor minyak.
Impor minyak pada triwulan 4 2021 meningkat signifikan hingga mencapai 144,3% pada triwulan 4 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2021 triwulan 4 lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 108,5%. Akselerasi impor minyak secara tahunan dan dikontribusikan oleh nilai impor mentah dan produk kilang yang meningkat sejalan dengan peningkatan volume impor dan harga minyak dunia. Secara tahunan, volume impor minyak mentah tersebut tumbuh 67,5%, lebih tinggi dari 39,5% pada triwulan sebelumnya. Demikian juga untuk volume impor produk kilang pada triwulan 4 2021 meningkat menjadi 54 juta barel atau naik 21,1% dibandingkan triwulan sebelumnya yang harusnya tumbuh 6%. Selain itu, harga impor minyak mentah maupun produk kilang juga tumbuh signifikan sebesar 71,8% dan 67,6% sejalan dengan tren peningkatan harga minyak dunia selama tahun 2021. Selanjutnya, ekspor dan impor gas. Ekspor gas pada triwulan 4 2021 tumbuh 31,4% menjadi 2,4 miliar, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 15,1%. Secara tahunan, ekspor gas pada triwulan 4 2021 terakselerasi dengan tumbuh sebesar 94,3%, lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 70,3%. Perkembangan ekspor gas pada triwulan 4 2021 juga sejalan dengan meningkatnya lifting gas di tengah masih kuatnya permintaan eksternal. Sementara itu, impor gas pada triwulan 2021 tercatat sebesar 1,5 miliar atau tumbuh 28,3% dibandingkan triwulan sebelumnya dan tumbuh 115,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan impor gas secara triwulan dan tahunan tersebut terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan meningkatnya harga gas dunia. Peningkatan kinerja tersebut dikontribusikan oleh meningkatnya nilai ekspor seluruh jenis gas sejalan dengan lebih tingginya harga ekspor secara umum. Sementara itu, impor gas 2021 juga terakselerasi menjadi sebesar 4,5 miliar atau tumbuh 67,7% yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi gas domestik dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca perdagangan jasa. Neraca perdagangan jasa pada triwulan 4 2021 tercatat mengalami defisit sebesar 4,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,6 miliar. Pada triwulan laporan, jasa transportasi kenaikan pembayaran jasa freight menjadi sebesar 2,6 miliar dari triwulan sebelumnya sebesar 2,1 miliar. Seiring meningkatnya transaksi impor barang pada periode laporan. Selain itu, jasa transportasi penumpang mengalami peningkatan defisit dari 8,5 juta pada triwulan 2 2021 menjadi 17,3 juta pada periode laporan sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan nasional seiring penurunan kasus COVID-19 varian Delta sehingga meningkatkan perjalanan luar negeri bersama dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan defisit tersebut terutama disebabkan oleh surplus jasa perjalanan yang menurun signifikan sebesar 95,4%, sejalan dengan jumlah wisman dan wisnas yang turun signifikan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan mobilitas antar negara untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Neraca perdagangan primer. Defisit neraca perdagangan primer pada triwulan 4 2021 tercatat sebesar 8,9 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,3 miliar maupun triwulan sama tahun 2020 sebesar 7,4 miliar. Meningkatnya defisit neraca pendapatan primer secara triwulanan terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portofolio. Non-residen atas investasi langsung pada triwulan 4,
pembayaran pendapatan kepada investor 2021 tercatat sebesar 5,9 miliar atau meningkat 7%. Perkembangan defisit tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung kepada investor non-residen di sektor migas dan non-migas. Neraca pendapatan sekunder. Neraca pendapatan sekunder pada triwulan 4 2021 mencatat surplus sebesar 1,9 miliar, meningkat dibandingkan surplus triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun 2020 masing-masing sebesar 1,4 miliar. Penerimaan hibah dari negara dan organisasi internasional pada triwulan 4 2021 antara lain ditunjukkan untuk bantuan kesehatan, salah satunya dalam rangka penanganan COVID-19. Transfer personal dalam bentuk remitansi antara lain berupa penerimaan yang berasal dari pekerja migran Indonesia atau PMI stabil pada kisaran 2,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan hibah yang diterima oleh pemerintah terkait dengan bantuan penanganan COVID-19. Selanjutnya, transaksi modal dan finansial. Pada triwulan 4 2021, transaksi modal dan finansial atau TMF mencatat defisit sebesar 2,4 miliar US dollar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat surplus sebesar 6,7 miliar US dollar. Transaksi modal dan finansial pada tahun 2021 mencatat surplus sebesar 11,7 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 7,9 miliar US dollar. Terutama disebabkan oleh lebih tingginya aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi langsung. Investasi langsung pada triwulan 4 2021 masih mencatat surplus, bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Investasi langsung mencatat arus masuk neto surplus sebesar 3,4 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,2 miliar US dollar. Namun, lebih rendah dibandingkan triwulan 4 tahun 2020 yang sebesar 4,4 miliar US dollar. Investasi portofolio. Kinerja investasi portofolio pada triwulan 4 tahun 2021 mencatat defisit sebesar 4,8 miliar US dollar, berbalik arah dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2 miliar US dollar. Untuk keseluruhan tahun 2021, surplus investasi portofolio neto mencapai 5,3 miliar US dollar, lebih tinggi dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 3,4 miliar US dollar. Perkembangan tersebut sejalan dengan perekonomian domestik yang lebih baik untuk keseluruhan tahun 2021 dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Lalu, pada investasi lainnya, transaksi investasi lainnya pada triwulan 4 tahun 2021 mencatat defisit sebesar 1,1 miliar US dollar, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat surplus sebesar 2,1 miliar US dollar. Defisit transaksi investasi lainnya ini disebabkan oleh penurunan surplus di sisi kewajiban sektor publik dan sisi kewajiban sektor swasta yang berbalik arah menjadi defisit. Untuk keseluruhan tahun 2021, investasi lainnya secara neto mencatat defisit sebesar 10,5 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mencatat defisit sebesar 9,6 miliar US dollar. Hal ini terutama disumbang oleh sektor swasta sejalan dengan lebih besarnya pembayaran pinjaman dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo. Indikator sustainabilitas eksternal. Kerentanan sektor eksternal Indonesia pada triwulan 4 2021 menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Hal ini tercermin dari perkembangan rasio utang luar negeri atau ULN dan indikator solvabilitas yang menunjukkan perbaikan. Selain itu, rasio transaksi berjalan terhadap PDB pada triwulan 4 2021 masih mencatat surplus meskipun lebih rendah dari periode sebelumnya. Yang terakhir, terdapat prospek neraca pembayaran Indonesia.
Neraca pembayaran Indonesia atau NPI tahun 2022 diperkirakan tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan tetap rendah dalam kisaran 1,1% sampai 1,9% PDB. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap surplus, terutama dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, sejalan dengan semakin membaiknya iklim investasi di dalam negeri.